Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Aksioma Salsabila Anik dengan NIM 44014119080 dari Pendidikan Biologi C 2019 Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan melakukan unjuk kerja praktikum fisiologi hewan dengan judul reseptor. Lalu tujuan dari praktikum ini atau unjuk kerja ini adalah menentukan aktivitas reseptor di mata, kulit, telinga, dan lidah. Tujuannya yang pertama untuk menentukan area bintik mata, bintik buta. Lalu yang kedua untuk mengetahui kepekaan dan distribusi reseptor pada telinga, lidah, dan juga kulit. Yuk. Alat dan bahan penggaris, jarum, spidol, kertas HVS, ini larutan gula, larutan garam, kopi, larutan jeruk, ponsel untuk stopwatch HP. Lalu ini logam yang air panas, ini logam yang es batu atau di. Langkah kerja untuk uji reseptor kulit. Ini ada yang panas, ini ada yang dingin. Ini jarum. Ada 25. Untuk reseptor kulit rasa nyeri atau pegal atau apa? Pertama, jarum disentuhkan pada titik. Lalu, menghitung persentase rasa yang dirasa dengan rumus mengulangi langkah tadi, bedanya ini dengan logam yang direndam air hangat. Mengulangi langkah tadi, bedanya ini dengan logam direndam es batu. Setelah dihitung persentasenya, masukkan ke dalam tabel hasil. Oke, sekarang reseptor lidah. Sebelum praktik, saya sudah berkumur lebih dahulu. Jangan lupa menutup mata probandus karena probandus akan menebak rasa. Pertama, menyentuh cotton bud pada larutan ke lidah. Mencatat waktu saat sudah menebak rasanya. Mengulangi sampai semua larutan sudah dapat ditebak probandus. Manis. Asin. Pahit. Menyiapkan kertas dan penggaris untuk mengukur. Menempatkan kertas dengan jarak 40 cm. Fokus ke tanda plus. Menggeser kertas mendekati mata sampai tanda 0 tidak terlihat. Lalu ukur jarak dengan penggaris. Depan, samping, belakang, atas. Baik, setelah hasil data ditemukan dari unjuk kerja yang telah saya lakukan, kali ini saya akan membahas mengenai reseptor yang berada di mata, kulit, lidah, dan telinga.
Yang pertama itu menentukan reseptor di area mata untuk menentukan area bintik buta atau blind spot. Jadi pertama itu tadi saya melakukannya dari menggunakan satu kertas HVS putih yang memiliki tanda plus dan nol, di mana saya memfokuskan pada tanda plus dengan dari jarak 40 cm. Selanjutnya itu saya nanti perlahan-lahan didekatkan, lalu setelah saya sudah hampir tidak melihat yang nol, nanti dihitung. Itu nanti artinya saya memiliki bintik buta. Dalam pengamatan itu nanti saya menutup satu mata, baik kiri maupun yang kanan. Bintik buta pada mata kanan dan kiri itu pastinya berbeda. Begitu pula bintik buta pada setiap orang. Hal ini dipraktikumkan oleh saya menghasilkan bukti bahwa bintik buta mata sebelah kanan itu 11 cm dan bintik buta mata sebelah kiri itu 13 cm. Hal ini menandakan bahwa mata kanan dan mata kiri itu mempunyai rangsangan kepekaan itu berbeda, sehingga jarak yang dihasilkan bintik buta mata kanan dan mata kiri itu pastinya berbeda. Pada dasarnya, rangsangan pada mata itu di bintik buta itu diterima oleh sel reseptor kerucut. Ini pada umumnya. Jika ada reseptor cahaya mengenai mata, maka ion Ca itu bisa masuk ke dalam sel untuk mengalami depolarisasi, di mana karena ada depolarisasi tersebut, maka akan memunculkan potensial reseptor yang mana akan membuka ion Ca, sehingga ion Ca masuk ke dalam sel reseptor. Nanti neurotransmitter itu akan mendorong sehingga ion Ca itu benar-benar masuk melewati membran postsinaps pada neuron sensoris. Hal tersebut mengakibatkan munculnya arus lokal yang jika memenuhi ambang batas akan muncul potensial aksi dan potensial reseptor, sehingga nanti cahaya akan diterjemahkan oleh mata kita. Sementara pada bintik buta, karena tidak mempunyai saraf pusat, makanya itu di blind spot atau bintik buta mata tidak terdapat saraf reseptor. Maka walaupun ada cahaya masuk, nanti tidak akan, ion cahayanya itu tidak akan menerjemahkan atau memasuki sel, sehingga tidak akan terjadi depolarisasi yang menyebabkan saya tidak bisa melihat benda itu atau lingkaran tadi. Yang kedua, reseptor di kulit, yaitu untuk menentukan kepekaan dan distribusi rasa. Nanti itu menggunakan telapak tangan dan punggung tangan yang sudah saya lakukan tadi, di mana nanti terdapat diberi 25 titik berbentuk bujur sangkar sepanjang 2,5 cm. Nanti itu disentuhkan dengan jarum, lalu dengan logam yang direndam air hangat. Yang ketiga itu nanti logam yang direndam es batu. Selanjutnya nanti saya sebagai promedusnya yang sudah saya lakukan tadi dirasakan satu-satu, nanti rasa dingin, rasa panas atau rasa nyeri. Nanti dicatat hasilnya lalu dihitung persentasenya dengan rumus jumlah titik yang dirasakan. Misal rasa dingin berapa dibagi 25 dikali 100%, nanti menghasilkan persentase. Baiklah, selanjutnya dari hasil data yang telah saya praktikkan tadi ya, dari rasa itu yang paling banyak itu rasa nyeri, di mana persentase rasa nyeri itu 100% di telapak tangan, lalu untuk rasa panas itu di telapak tangan 84% dan rasa dingin itu 60% di telapak tangan. Lalu untuk di punggung tangan itu persentase rasa nyeri 90% dan rasa panas itu 42%. Dari persentase tadi bahwa rasa nyeri itu lebih terasa dibanding rasa dingin dan rasa panas, baik di telapak tangan maupun di punggung tangan. Hal ini dikarenakan pada telapak tangan itu mempunyai sel reseptor yang lebih banyak dan lebih rapat dibandingkan punggung tangan. Lalu hasil yang didapatkan tadi itu menunjukkan bahwa rasa nyeri itu kenapa lebih terasa, karena rasa nyeri itu terletak di epidermis kulit, sementara pada rasa dingin dan rasa panas itu berada di dermis kulit. Dan kenapa rasa panas itu kebanyakan lebih cepat terasa dibanding rasa dingin dari data yang saya hasilkan tadi. Hal ini dikarenakan pada rasa dingin itu terdapat corpus Krause, di mana letaknya itu di bawah corpus Ruffini milik rasa panas, sehingga rasa panas itu lebih cepat terasa dibandingkan rasa dingin yang berada di bawahnya. Hal ini berpengaruh pada kecepatan reseptornya juga, sehingga kecepatannya mengapa tadi rasa nyeri lebih terasa, baru rasa panas dan rasa dingin. Yang ketiga adalah reseptor pada telinga, di mana untuk membuktikan kepekaan dan distribusi reseptor di telinga. Yang sudah saya lakukan tadi itu melakukan pengecekan dengan melakukan variasi arah sumber suara, yaitu di samping, di belakang, di atas, dan di depan. Dari data yang dihasilkan tadi bahwa saya menjawab dengan akurat dan benar. Pada dasarnya, telinga orang normal itu memiliki stimulus suara yang direseptori oleh telinga, di mana tepatnya pada sel rambut di koklea. Lalu suara yang masuk ke koklea itu nanti akan diubah menjadi cairan perilimfe yang nanti akan didorong oleh pergerakan stapes pada foramen oval. Gerakan stapes ini mendorong cairan perilimfe skala vestibuli ke membran Reisner dan cairan endolimfe skala media, sehingga menimbulkan pergerakan membran basilaris dan defleksi stereosilia, di mana defleksi stereosilia ini adalah kunci penting dalam proses transduksi mekanik sel rambut. Ketika membran basilaris bergerak ke atas, maka stereosilia akan terdorong ke arah kinosilia dan mengaktifkan tippling untuk membuka saluran mekanoelektrik transduksi atau MET channel pada ujung stereosilia, di mana perbedaan potensial nanti akan terjadi, di mana cairan endolimfe dengan cairan rambut membuat kation di ion K+ masuk ke dalam sitosol sel rambut yang kemudian menyebabkan depolarisasi. Depolarisasi akan cepat menyebar di sepanjang plasma membran yang nantinya akan membuka saluran Ca2+ di dasar sel rambut. Masuknya Ca2+ tadi itu memicu eksositasi vesikel berisi neurotransmitter yang kemudian akan merangsang serabut saraf aferen untuk melakukan gerak, sehingga saya bisa mendengar.
Baik, yang keempat itu reseptor di lidah. Rasa manis itu diwakilkan oleh larutan gula, rasa asin diwakilkan oleh larutan garam, rasa masam diwakilkan oleh larutan jeruk, dan rasa pahit diwakilkan oleh larutan kopi tanpa gula yang pekat. Dari data yang sudah saya dapatkan tadi bahwa stimulus rasa yang paling cepat merespon adalah rasa manis dengan 2,75 detik, lalu rasa yang paling lama yaitu rasa pahit, di mana saya membutuhkan waktu 9,07 detik. Sedangkan rangsangan rasa asin itu sebesar 5,64 detik. Untuk merasakan rasa masam, saya membutuhkan waktu 3,04 detik. Perbedaan waktu dalam merasakan rasa ini disebabkan karena kepekaan lidah terhadap rasa-rasa yang diberikan, serta tingkat kepekaan larutan itu menyebabkan waktunya berbeda. Setiap orang itu memiliki kepekaan reseptor yang berbeda terhadap setiap rasa. Tingkat kepekaan dari larutan itu juga berpengaruh pada waktu dalam merasakan rasa. Di mana semakin pekat larutan, maka semakin cepat rasa dari larutan tersebut merangsang reseptor lidah. Reseptor lidah yang berperan dalam merespon rasa yaitu organon gustus, di mana setiap rasa memiliki mekanisme yang berbeda untuk dikenali oleh organon gustus. Untuk rasa asam dipengaruhi oleh ion H+, yang langsung masuk ke dalam sel, kemudian terjadi blokade kanal ion H+, sehingga ion H+ terakumulasi. Terakumulasinya ion H+ akan menyebabkan depolarisasi, sehingga potensial reseptor yang nantinya akan memunculkan potensial aksi. Sedangkan pada rasa manis, larutan itu akan terikat pada reseptor di membran karena ukurannya yang besar, sehingga harus diubah dulu menjadi protein prekursor, menjadi second messenger dengan bantuan protein G dan enzim aktif. Setelah dapat dikonversi menjadi protein prekursor menjadi second messenger, maka second messenger tersebut dapat mengalami depolarisasi sehingga muncul potensial reseptor dan potensial aksi, sehingga saya bisa merasakan rasa manis. Sementara untuk pada rasa asin, ion NaCl akan diubah menjadi Na+ dan Cl-. Kemudian Na+ masuk sehingga akan terakumulasi dan memicu depolarisasi yang nantinya akan memunculkan potensial reseptor dan potensial aksi, sehingga saya bisa merasakan rasa asin. Sementara pada rasa pahit, senyawa larutan akan terikat pada protein G seperti rasa manis tadi yang akan dibuat menjadi second messenger. Bedanya pada rasa pahit ini dibantu oleh protein kinase aktif, lalu terjadi pelepasan Ca dari retikulum endoplasma sehingga menyebabkan akumulasi Ca. Terjadilah depolarisasi, lalu setelah depolarisasi akan menyebabkan adanya potensial reseptor dan potensial aksi, sehingga saya bisa merasakan rasa pahit. Saya mendapatkan kesalahan dengan teori di mana seharusnya itu rasa yang paling mendapatkan rangsangan untuk bisa mengubahnya menjadi potensial aksi lebih cepat atau paling cepat di antara yang lain itu rasa masam. Karena rasa masam itu memiliki ion H+ yang langsung terakumulasi sehingga menyebabkan depolarisasi itu lebih cepat, sehingga akan terasa lebih cepat. Sedangkan untuk rasa manis, rasa asin, dan rasa pahit itu diperlukan pemecahan lebih dulu, di mana rasa asin itu membutuhkan pemecahan NaCl terlebih dahulu, sementara untuk rasa manis itu diperlukan second messenger, diubah ke situ dulu baru dapat ke depolarisasi karena strukturnya yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.